Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar mengenai persamaan laju reaksi. Ya, baik. Bagaimana cara menentukan persamaan laju reaksi? Mari kita simak ya. Ya. Kita lihat. Ya. Ya, kita lihat di sini ya. Kalian sudah memahami bahwa pengertian dari laju reaksi adalah laju berkurangnya reaktan dan laju bertambahnya produk per satuan waktu. Ya. Jadi kalau dirumuskan laju reaksi itu karena dalam suatu persamaan reaksi ya, seiring dengan waktu reaktan itu akan berkurang sehingga diberikan tanda minus di sini ya. Per satuan waktu. Nah, bagaimana kalau kita memandang produknya? Berarti ya laju reaksi itu diberikan tanda plus ya. Jadi delta dari ya pertambahan dari produknya per satuan waktu. Ya, begitu. Nah, ini ada dua kurung siku, cara membacanya adalah konsentrasi. Jadi, ya, ini P sama dengan minus delta konsentrasi R, ya, reaktan dibagi delta T, ya, perubahan waktunya. Atau kalau kita memandang produknya, berarti terjadi penambahan, sehingga diberi tanda plus. Ya, jadi P sama dengan plus delta konsentrasi produknya ya dibagi dengan perubahan waktu. Nah, kalau kita buatkan grafiknya berarti ya bagaimana ya perbandingan antara konsentrasi dan waktu. Mula-mula reaksinya ya konsentrasinya tinggi, lama-lama ya dengan berjalannya waktu menurun konsentrasinya. Nah, sebaliknya bagaimana konsentrasi dari hasil reaksi atau produknya? Ya, kita lihat di sini grafiknya naik. Nah, jadi ini grafik yang menggambarkan bagaimana ya hubungan antara konsentrasi dan waktu, ya begitu. Ya, sudah ini. Kita lihat lagi di sini. Nah, bagaimana kalau ada soal seperti ini ya? Bila pada suhu tertentu laju reaksi penguraian dari N2O5 menjadi NO2 dan O2 sebesar 2,5 dikali 10 pangkat minus 6 mol per liter. Ya. Ya, mol per liter detik gitu ya. Mol per liter kan sama juga dengan molaritas ya. Jadi M per detik. Maka laju pembentukan NO2 adalah, nah bagaimana cara menjawab soal ini? Yang pertama ya dari soal ini kita buatkan dahulu persamaan reaksinya. Kemudian kita amati apakah persamaan reaksinya sudah setara atau belum. Jadi kalian perhatikan persamaan reaksi pertama ini kan belum setara. Jadi disetarakan dahulu. Ya, jadi kita tuliskan angka 2 di depan NO2 sehingga untuk menyamakan jumlah N. Ya, karena sudah dituliskan angka 2, berarti jumlah O-nya di sini ada berapa? Ya, ada 4. Ya kan ada 4. Kemudian ditambah 2 di sini 6. Nah, berarti di sini lebih ya 6. Sedangkan di sini 5 sehingga perlu dituliskan angka setengah. Ya, setengah di sini. Ya. Sehingga menjadi N2O5 ya akan terurai ya di sini terurai ya menjadi 2NO2 plus setengah O2. Kemudian kita lihat di sini ya. Bagaimana kalau ini supaya memudahkan perhitungan ini kita kalikan 2 sehingga ya 2N
N2O5 menjadi 4NO2 plus O2. Jadi semuanya ini dikalikan 2 supaya tidak ada nilai ganjil. Kemudian perbandingan laju reaksi itu sama dengan perbandingan koefisien. Kita lihat di sini ya, perbandingan koefisiennya berapa? 2 berbanding 4. Ya, antara N2O5 dan NO2. Sehingga ya perbandingan kecepatan antara N2 ya, N2O4 ya berbanding N2O4 bukan, ini N2O5 di sini ya. N2O5 berbanding laju NO2 sama dengan 2 berbanding 4. Nah, bagaimana laju pembentukan dari NO2? Berarti kita perbandingan koefisien, yaitu 4 ya, 4 yang ditanyakan ya dibagi 2 dikali laju terhadap N2O5 di sini, ya kan? N2O5. Maka sama dengan ya kita masukkan angkanya berarti 5 kali 10 pangkat minus 6 molar per detik. Ya, molar per detik. Ya, kita lihat di sini ya. Oke. Ya. Kita lihat lagi. Ya. Nah, contoh soal yang lain ya, ke dalam ruangan yang volumenya 10 liter direaksikan 0,1 mol gas nitrogen dan 0,1 mol gas hidrogen sesuai persamaan reaksi. Ya, ini persamaan reaksinya. Setelah reaksi berlangsung selama 5 detik, ya, maka tersisa 0,08 mol gas nitrogen, gas N2 ya atau gas nitrogen. Tentukan laju reaksi berdasarkan A. Gas nitrogen yang bereaksi, B. Gas hidrogen yang dihasilkan. Kita lihat di sini, mol N2 yang bereaksi berarti mol awalnya berapa dikurang mol akhir. Ya, berarti sama dengan 0,1 mol, ini kan, ya, mol mula-mulanya, kemudian mol akhirnya berapa? Ya, di sini yang tersisa di sini 0,08. Berarti yang bereaksinya sama dengan 0,02. Nah, yang bereaksi ini yang menjadi ya untuk hitungan. Ya, jadi konsentrasi berkurangnya N2 sama dengan berapa mol tadi ya dibagi dengan berapa volumenya, yaitu 0,02 mol dibagi 10 sehingga mendapatkan hasil ya 0,002 molaritas. Ya. Kemudian bagaimana laju gas nitrogen yang bereaksi? Berarti ya di sini berkurang, berarti sehingga diberikan tanda minus di sini ya. Konsentrasi N2 dibagi berapa tadi waktunya? 5 detik ya, sehingga mendapatkan nilai segini ya. Ya, 0 minus 0,0004 molar per detik. Mengapa tanda minus? Karena di sini berkurang ya reaktannya. Ya, kita lihat di situ ya. Kemudian yang B-nya ya ini sama ini. Yang B-nya bagaimana ya? Untuk gas hidrogen yang dihasilkan. Kita buat perbandingan saja ya. Jadi laju, ini bukan volume ya, laju NH3 berbanding laju N2 sama dengan 2 berbanding 1. Dapat dari mana 2 berbanding 1? Kita lihat di sini dari koefisiennya. Ya, dari koefisiennya sehingga bagaimana laju NH3 berarti 2 per ya, 2 per 1, 2 ya, per 1 ya dari sini N2 koefisien N2 dikali berapa laju dari gas N2 ya. Dan di sini tandanya apa? Ya, tandanya positif karena di sini bertindak sebagai produk ya begitu. Kita lihat lagi. Ya. Nah, ini lagi. Dalam ruang volume 8 liter dipanaskan 1,2 mol gas NH3 sampai suhu tertentu dan terurai menjadi gas N2 dan gas H2 menurut reaksi. Ya, kita lihat di sini reaksinya 2NH3 menjadi N2 plus 3H2. Setelah reaksi berlangsung 5 detik, ya, dalam ruang terdapat 0,6 mol gas hidrogen. Yang ditanyakan hitung laju penguraian gas NH3. Ya, jadi kita buat dahulu persamaan reaksinya. Di sini persamaan reaksinya sudah setara ya.
Nah, ada cara lain ya, cara menyelesaikan soal seperti ini kita buat saja ya mula-mula berapa, kemudian terurai berapa, kemudian sisa berapa atau setelah 5 detik ya. Jadi mula-mula kita perhatikan di sini ada 1,2 mol gas NH3. N2 dan H2 itu belum ada. Ya kan? Kemudian kita lihat lagi di sini, ini ada tulisan setelah reaksi berlangsung 5 detik, dalam ruang itu terdapat 0,6 mol gas hidrogen. Berarti setelah 5 detik kita tuliskan di sini 0,6 mol. Nah, yang sisa ini ya itu kita bisa menuju ke berapa yang terurai? Ya, 0,6 mol karena sisa itu yang mula-mula dikurang yang terurai. Jadi kita angkat aja ke atas jadi 0,6 mol ya di sini. Untuk H2 koefisiennya 3, berarti kalau untuk N2 koefisiennya 1 ya. Berarti di sini dibagi 3 yaitu 0,2. Bagaimana dengan mol dari NH3? Di sini koefisiennya 2, berarti 0,4. Nah, sehingga kita mendapatkan ya setelah 5 detik NH3 itu 1,2 dikurang 0,4 sama dengan 0,8. Sehingga perubahan NH3-nya ya, perubahan NH3-nya 0,4 mol, maka konsentrasi dari NH3 sama dengan ya 0,4 mol. Berapa tadi volumenya? 8 liter sama dengan 0,05 N. Kemudian ya kita lihat di sini berapa laju dari NH3, berapa perubahan dari konsentrasi NH3 dibagi waktunya. Sehingga kita mendapatkan nilai laju penguraian NH3 sama dengan 0,01 molar per detik. Gitu ya. Ya. Kemudian kita lihat lagi di sini contoh yang lainnya ya. Untuk reaksi berikut ya, N2O5 gas menjadi NO2 gas plus O2 gas. Nah, di sini dinyatakan bahwa persamaan reaksi ini belum setara ya. Bila pada suhu saat laju penguraian gas N2O5 adalah 4 molar dalam 10 detik, maka laju pembentukan gas NO2 adalah ya di sini ya. Kita lihat di sini ya. Tuliskan kembali persamaan reaksinya. Kemudian kita setarakan ya. Disetarakan di sini ya. Sehingga mendapatkan hasil di sini ya 2N2O5 menjadi 4NO2 plus O2 ya. Kemudian berlaku ya bahwa di sini ya karena di sini N2O5 di sini sebagai reaktan berarti di sini tanda minus. NO2 di sini tanda plus karena apa? Karena di sini pembentukan ya, berarti produknya di sini. Demikian juga dengan O2. Kemudian kita lihat di sini laju N2O5 tadi kan 4 molar per 10 detik, berarti sama dengan 0,4 mol ya. Sehingga dari persamaan ini ya, setengah dari laju N2O5 sama dengan 1/4 dari laju NO2. Nah, dapat dari mana angka setengah dan 1/4? Ini didapatkan dari koefisien ya, perbandingan dari koefisien. Kita perhatikan di sini, perbandingan antara koefisien N2O5 dan NO2 itu adalah 2/4 ya, sama dengan setengah. Ya, setengah laju dari N2O5 sama dengan 1/4 dari laju dari NO2. Kemudian kita masukkan angka-angkanya mendapatkan nilai 0,8 molar per detik. Ya, oke. Nah, lagi di sini ya. Ini disajikan tabel ya antara reaksi antara logam X dengan H2SO4 1 molar. Di sini suhunya sama suhunya. Ya, ini percobaannya dilakukan 3 kali. Waktunya kita perhatikan di sini. Di sini terbentuknya volume gas H2-nya ya. Yang ditanyakan adalah berapa laju reaksi pembentukan gas H2 pada suhu tersebut ya. Kita lihat di sini ya. Pembentukan dari gas H2 ya. Jadi kita lihat di sini ya bahwa laju terhadap H2 sama dengan ya penambahan karena H2 ini yang terbentuk berarti di sini diberikan tanda plus. Penambahan konsentrasi H2 per satuan waktunya.
kita ketahui bahwa volume itu ya berbanding lurus dengan mol ya. Sehingga ya laju terhadap H2 ya kita tuliskan seperti ini, diberikan tanda plus untuk H2, kita samakan dengan perubahan volume H2 dibagi dengan waktunya. Ya, kita perhatikan di sini laju terhadap H2 sama dengan kita samakan volumenya dengan mol ya, karena di sini perbandingan mol sama dengan perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien, sama juga ya. Berarti 3/12, kemudian laju terhadap H2, langsung ya dari volume dibandingkan terhadap waktunya masing-masing. Ya, begitu. Ya. Ya. Ya, sampai di sini dulu anak-anak ya penjelasan mengenai bagaimana cara menentukan persamaan laju reaksi. Ya, silakan kalian pelajari kembali ya dari berbagai sumber juga bisa yang menyangkut mengenai penentuan persamaan laju reaksi ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.